Oke, perkenalkan nama saya Nema Tanjung, NIM 2113617. Presentasi saya berjudul Komposisi Utama Tanah. Mata kuliah Geografi Tanah. A. Pengertian komposisi tanah. Komposisi tanah merupakan komponen penyusun tanah di mana tanah berkembang dari bahan induk yang berasal dari batuan induk dan bahan organik yang berasal dari makhluk hidup di sekitarnya. Bahan penyusun tanah tersusun atas 4 komponen, yaitu bahan padat mineral, bahan padat organik, air, dan udara. Bahan padat mineral terdiri atas bibir batuan dan mineral primer, lapukan batuan dan mineral, serta mineral sekunder. 1. Komponen tanah. Menurut Mulyani Sutejo dan A.G. Kartasoeputra dalam buku Pengantar Ilmu Tanah tahun 2005, komponen penyusun tanah terdiri dari 5 hal penting, yakni air, udara tanah, kehidupan jasad renik, bahan organik dari sisa tumbuhan dan binatang beserta kotorannya, partikel mineral berupa bahan organik hasil perombakan bahan batuan maupun bahan di permukaan bumi. Komponen penyusun tanah. Komponen penyusun tanah sebagai tempat tumbuhnya berbagai jenis makhluk hidup. Tanah terdiri atas beberapa komponen, yaitu bahan padatan atau mineral, bahan organik, air, dan udara. Komposisi komponen tanah dapat berubah dan berbeda-beda dari tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Namun demikian, secara rata-rata komposisi komponen utama yang terdapat dalam satu satuan volume tanah dapat dilihat dari video grafik. Bahan padat penyusun tanah adalah berupa batuan yang terbentuk secara alami, tersusun atas campuran mineral dan senyawa dengan berbagai komposisi. Batuan-batuan tersebut mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah yang mengandung kandungan mineral berupa ion-ion positif dan ion-ion negatif. Ion yang terkandung dalam mineral merupakan nutrisi bagi tumbuhan. Contoh ion positif yang ada dalam tanah antara lain kalium atau K+, kalsium atau Ca2+, dan magnesium Mg2+. Sedangkan contoh ion-ion negatif antara lain nitrat atau NO3- dan fosfat H2PO42-. Bahan organik tanah terdiri atas sisa-sisa hewan atau tumbuhan yang mati, daun yang gugur, ataupun feses yang telah diuraikan oleh bakteri dan jamur. Hasil dari penguraian ini sering disebut dengan humus. Humus memiliki peran yang sangat penting bagi kesuburan tanah dan tanaman yang ada di atas air dan udara akan menempati daerah pori-pori tanah atau rongga yang terletak di antara partikel atau batuan tanah. Selain itu, rongga udara juga dapat kita jumpai di antara batuan yang terdapat di tanah, di antara batuan dan partikel tanah, di antara partikel tanah dengan akar tumbuhan, ataupun di antara akar tanah dengan batu. Aktivitas hewan juga dapat membentuk rongga udara. Berbeda dengan komposisi tanah secara umum, tanah gambut memiliki komposisi yang hanya terdiri dari bagian padat 100% berupa bahan organik dan ruang porinya 100% terisi air. Tanah gambut tidak mengandung bahan mineral dan udara. Hal ini mengakibatkan tanah gambut tidak produktif jika dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Di Indonesia, tanah gambut banyak ditemukan di kawasan rawa di Sumatera Selatan, Jambi, Riau, dan Kalimantan beserta Papua. Sementara itu dikutip dari buku Ilmu Tanah Dasar-Dasar dan Pengelolaan 2016 karya Mujahir Utomo, komponen tanah terdiri dari 4, yaitu tanah yang dikenai sebagai pedosfer, memiliki hubungan interaksi dengan atmosfer, dengan litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Maka dari itu, tanah mengandung berbagai macam komponen. Dari keempatnya sebagai berikut. 1. Udara tanah didapatkan dari atmosfer, yaitu C2O atau karbon dioksida, dan O2 oksigen, dan N nitrogen.
Partikel tanah bersumber dari litosfer, yakni mineral batuan, liat, sedimen, dan lain-lain. Air tanah didapatkan dari hidrosfer, yaitu air dan bahan terlarut. Bahan organik atau biomasa bersumber dari biosfer seperti tanaman, hewan, dan manusia.